Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitiasa Indriasan dengan nik Mahir 2009 dari kelas S4H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memahami dan menjelaskan etika tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Yang pertama, pengertian tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial atau yang sering disebut corporate social responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal, pekerja, shareholder, dan penanam modal maupun eksternal, kelembagaan, pengaturan umum, anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan lain. Konsep tanggung jawab sosial atau CSR berkembang pesat sejak tahun 1980. Konsep tersebut muncul karena reaksi dari anggota organisasi masyarakat sipil untuk menumbuhkan perilaku etis atau beretika yang berlaku untuk intern ataupun ekstern perusahaan, yaitu stakeholder, masyarakat sekitar perusahaan, dan organisasi atau komunitas yang mempengaruhi perusahaan beroperasi. Dalam pengertian lain, CSR adalah gagasan dengan mengacu pada triple bottom line, bukan single bottom line. Single bottom line adalah acuan perusahaan dengan memperhatikan kondisi keuangan saja tetapi tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial. Sedangkan triple bottom line adalah aspek ekonomi nilai perusahaan yang berpijak pada finansial, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, dasar hukum etika bisnis. Dalam bisnis Islam dianjurkan adanya keseimbangan antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai bisnis berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran dibahas pula mengenai tanggung jawab sosial yang mana seorang pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnis berpengaruh terhadap kesuksesan suatu bisnis yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'auhul kaila idha kiltum wasinu bil qistasi mustaqim yalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu nakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sedangkan kegiatan CSR dan dalam Al-Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36 dan ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wa yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibi wa junbi wabni sabili wa malakat aymanukum innallaha yuhibbul man kana muhtala fakhura alladzi yaquluna wa ya'muruna nasa bil buhli wa yu'tumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adaba muhin. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Salah satu konsep perusahaan dalam jangka panjang dan dapat mempertahankan perusahaan tersebut dengan memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dengan perusahaan disebut sebagai CSR. Dampak yang dimaksud misalnya polusi, limbah, keamanan, produk, dan tenaga kerja. Salah satu contoh implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap faktor eksternal misalnya melakukan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan yang terdampak dalam operasional perusahaan, misalnya limbah yang harus diminimalisir. Sedangkan contoh implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap faktor internal yaitu memberikan persamaan hak dan kewajiban terhadap seluruh karyawan, misalnya memberikan fasilitas gaji yang sesuai dengan UMR, memberikan waktu untuk beristirahat, dan memberikan fasilitas tempat untuk beribadah. Dalam bisnis Islam, konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terlebih Rasulullah dalam bisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik atau yang bisa disingkat sifat. Sebuah perusahaan harus memiliki budaya kerja yang sesuai syariah Islam dengan ciri-ciri yaitu adanya kejujuran,
atau yang sering disebut sidik. Selanjutnya ada konsisten atau yang sering disebut istiqomah. Yang selanjutnya ada yang pandai ya atau yang sering disebut watonah. Yang selanjutnya bertanggung jawab atau yang sering disebut amanah, dan yang terakhir mengajak atau yang sering disebut tablik. Kegiatan CSR dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kebajikan yang tidak mengandung haram. Misalnya ada unsur riba, tetapi kegiatan yang diperintahkan Allah. Fokus utama tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam adalah pada ketulusan hati pelaku bisnis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji, dan pada setiap haji menginfakkan ratusan ribu dirham atau dirham dan dinar. Tujuan CSR dalam Islam adalah menciptakan kebajikan yang tidak mengandung haram, menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat, mencapai keuntungan duniawi dan ukhrawi. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bisnis Islam diantaranya pendistribusian zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bentuk etika tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Karyawan atau pekerja merupakan sumber daya manusia perusahaan karena telah berperan aktif bagi keberhasilan perusahaan. Maka perlu mendapat pemberlakuan yang manusiawi dari perusahaan meliputi: yang pertama, pemberian lapangan kerja dan imbalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para karyawan. Yang kedua, memberikan gaji sesuai dengan upah minimum regional atau yang sering disebut UMR yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Yang ketiga, komunikasi yang lancar dalam pekerjaan dan transparansi dalam penilaian prestasi kerja. Yang keempat, respon yang aktif dan saran yang konstruktif dari karyawan agar dijadikan acuan penting dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, perlu adanya negosiasi dengan pihak yang bertikai sehingga pertikaian dapat disalurkan sesuai dengan proporsinya. Yang keenam, adanya jaminan keselamatan kerja dan kesehatan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi optimal dalam jangka panjang. Misal, karyawan perusahaan diikutsertakan mengikuti program jam sostek dan BPJS. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia yang optimal sesuai dengan potensi yang tersedia pada karyawan. Yang kedelapan, menekan pengangguran sebagai akibat berakhirnya pekerjaan di lapangan. Semisal, karyawan dalam status ideal di lingkungan pekerjaan fisik, kontraktor atau konsultan agar dicarikan proyek sehingga statusnya berubah menjadi on project basis. Dengan demikian, seluruh beban biaya yang terkait menjadi beban biaya proyek, bukan biaya overhead. Yang kesembilan, kondisi kerja yang diciptakan harus mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap kesehatan dan martabat karyawan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.